Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube OJB Vlog. Semoga kalian yang menonton video ini dan mendukung video ini dimanapun kalian berada sehat-sehat selalu dan berkah rezeki melimpah bagi keluarga kalian ya. Di video kali ini saya akan membahas soal motor saya lagi, yaitu satu part yang terlihat jelas adalah knalpot ini ya, knalpot custom yang saya pasang di motor saya ini CB150R. Apa saja yang diubah dan apa saja merek ini knalpotnya akan saya jelaskan. Pertama, untuk di silindernya ini, silinder ini adalah, saya jujur saja nggak usah ditutup-tutupi, ini adalah silinder made in Purbalingga KW seperti itu. Ini memang untuk bentuk-bentuknya sendiri memang agak-agak seperti mirip Proliner ya, seperti itu. Jadi ini tanpa merek, memang saya dulu ini umur knalpotnya sudah 4 tahun, 2017 lalu saya beli, cuman karena dulu dipakai sebentar akhirnya saya lepas, jadi nganggur lama seperti itu. Dan saya pakai sekarang lagi karena saya cuman pengen seperti apa sih rasanya knalpot lama saya gitu, seperti itu. Tapi ada beberapa ubahan, yaitu perubahan di bagian gasbul atau gaswall dalamnya beserta sarangannya atau saringan yang berada di dalam knalpot. Terlihat bekas las-lasan di sini. Nah, ini bekas ini ya. Ini bekas las-lasan argon karena kemarin saya bongkar, karena kalau nggak dibongkar kemarin tuh luar biasa ngeri suaranya, besar dan teriak-teriak seperti itu, bacot sekali lah istilahnya seperti itu. Ini inletnya sendiri inlet 50. Untuk harga knalpotnya dulu tuh saya beli 150.000 ya, udah lama banget. Kemudian untuk ubahan gaswallnya, penambahan gasbul atau gaswall serta ganti sarangan itu menghabiskan 80.000 di teman saya sendiri sih, spesialis bengkel knalpot di las argon sih, karena ini banyak stainless ya, jadi perlu di las argon seperti itu. Jadi seperti ini, maaf ini kotor karena habis hujan seperti itu. Untuk headernya sendiri, headernya ini menggunakan original merek R9 Zeta series untuk CBR 150R yang LED seperti itu, yaitu dari CBR. Kenapa bisa terpasang di CB150R ini ya? Karena notabene kan kalau dipasang di sini secara originalnya yang Zeta series, untuk yang CBR memang panjang. Tapi kenapa ini terlihat pendek? Karena saya ubah dan saya potong beberapa bagian untuk selera saya pribadi sih seperti itu. Yang mana aja yang dipotong dan diubah, yaitu di bagian sini. Nah, ini karena kemarin tuh ada lengkukan di sini ya. Ini las argon. Ini saya las lagi karena kalau las biasa itu nggak bisa. Ini pasti jadinya bocel-bocel seperti itu. Ini lasnya las argon. Maaf kalau memang kurang rapi yang bagian ini juga, karena kemarin saya itu ya kesusu ataupun terburu-buru seperti itu. Ini saya potong. Sebenarnya kan ini posisinya di sini. Cuman ini saya potong bagian sini jadi agar ini lengkukannya bisa di sini seperti itu. Ini natap rem ya, tuas rem ya, tidak, masih aman jaya seperti itu sudah saya tekan. Kemudian untuk mereknya sendiri, mereknya hilang bro, karena mereknya ada di, nanti saya kasihkan di sini ya. Ini mereknya, merek header knalpotnya R9 Zeta series. Kemudian untuk ini, untuk sensor ini ya, sensor ground ini saya ini sudah ada bawaannya dari sana. Jadi kabel yang ini jangan lupa ini dipasangkan, karena kalau nggak dipasangkan nanti kabel groundnya itu agak trouble. Sebenarnya itu juga nggak trouble amat ya, tapi kalau alangkah baiknya kita antisipasi untuk kabel ground yang sering mengganti knalpot knalpot serta header custom ataupun bermerek, jangan lupa ini dipasang seperti itu. Ini kabel ground yang berada di sini. Di CBR dan CB itu sama aja di sini semua. Bisa dicek sendiri sih untuk yang punya pengguna CB150R seperti itu. Jadi ini lengkukannya. Ini juga kemarin karena tidak pas lengkukannya di sini. Jadi ini saya potong agar bisa berbelok istilahnya seperti itu. Dan kemudian untuk di sensor sini ya. Nah, ini sensor O2 untuk CB dan CBR wajib harus ada kepake. Kalau nggak kepake nanti error untuk bagian engine status ya di speedo, nanti pasti hidup seperti itu.
Nah, ini jangan lupa, ini udah bawaan dari sana headernya. Maaf kotor karena ini memang habis hujan, dan ini header bekas juga, tapi bekas masih bagus seperti ini. Dan untuk bagian sini PNP ini sama, PNP ya, CB dan CBR itu sama, cuman memang beda di bagian lengkukan dan panjang header saja. Kalau CB dia lengkuknya langsung ke sini, belok di sini. Kalau ini CBR itu panjang sebenarnya seperti itu, karena ini saya potong seperti itu. Untuk ubahan apalagi ya, oh iya, standar tengah jangan lupa. Untuk CB 150L banyak kendala di bagian standar tengah, karena standar tengahnya kadang dicoplok, itu selera juga. Ini saya pasang, saya membuat dudukan sendiri, plat saya kasih di las ini. Mungkin nggak rapi ya bagi sebagian orang, cuman ini alternatif saja. Atau yang ingin standar tengahnya tetap kepakai untuk CB 150R yang ganti header, jadi seperti itu. Ini alternatif aja seperti itu. Dan untuk sekarang bisa saya cek sound ya sebentar. Ya, engine statusnya normal. Untuk sensor O2 dan juga kabel ground aman, tidak ada kendala. Biasanya kalau ada kendala sini hidup, itu bertanda ada sensor yang trouble ataupun rusak seperti itu. Kita cek. Tidak bocor ya, saya aman, jadi las-lasannya ini aman, tidak ada yang bocor. Bisa cek lagi, aman. Untuk ini tidak bocor juga, las-lasannya juga tidak bocor. Kita idle ya. Itu ngebas adem yang saya inginkan seperti itu. Jadi knalpot racing juga akan ketilang dimanapun itu berada ya, tergantung tempat sih. Kalau alhamdulillah saya di Semarang ini aman, dan juga Ambarawa juga aman, di tempat saya sendiri kampung halaman aman jaya. Tapi alangkah baiknya kalau kita menggunakan knalpot standar. Ini hanya untuk fun happy aja, jadi untuk segi kesenangan dan juga performa sih memang dapat ya, jadi lebih enteng seperti itu. Suaranya memang agak ngebas, tapi nggak begitu bacot ya istilahnya, nggak begitu keras ya. Jadi hati-hati jika yang kalian menggunakan knalpot racing, alangkah baiknya ya kucing-kucingan lah seperti itu mainnya di berbagai tempat, dan juga hati-hati juga agar tidak ketilang. Untung saja ini saya murah ya, jadinya headernya sendiri dulu saya dapat itu bekas R9 Zeta series, itu basic CBR, harga 185 dari Surabaya. Kemudian untuk silincernya sendiri saya 150.000 tadi saya jelaskan, dan ubahan gaswolnya 80.000 ya. Saya murah, hanya 300.000 tanpa merek semua. Untuk merek yang itu hanya headernya saja yang merek sudah saya potong, jadi nggak ada mereknya. Jadi aman sih, kalau mau ditilang dihancurkan ya monggo gitu, karena ini murah. Kalau yang mahal kayak 1 juta kayak R9 GP series ataupun merek-merek Aero, SC Racing yang original ya, bukan yang KW, ataupun Akrapovic ataupun Leovins ataupun Scorpion ataupun R9, kemudian Proliner ataupun CLD, WRX, wah itu jangan bro, itu pasti ketilang, kita akan nangis seperti itu. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe. Kalau tidak suka video saya bisa di dislike. Kalaupun suka video saya bisa kalian like. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jikalau ada yang kurang dimengerti bisa WA saya ataupun berkomentar di kolom komentar. Silahkan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.